Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qad unzila fadilah fidil hijah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah sayyidil mursalat wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumil qiyamah. Qultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia dan pemirsa dimanapun berada, saya di sini akan sedikit mengangkat fadilah keutamaan di dalam 9 hari awal bulan haji atau Dzulhijjah dengan atas dasar daripada keterangan yang terhimpun di kitab Durratun Nasihin Al-Majalisus Sani wa Sab'una fi Fadilatil Aishri Dzulhijjah. Keutamaan atau fadilah 10 hari di bulan haji yang sudah kita laksanakan atau yang disebut sudah warid sohor, tidak asing lagi menunaikan ibadah puasa sunnah 9 hari di bulan haji, tanggal 10-nya Idul Adha. Selain daripada memotong hewan kurban dan menunaikan rukun Islam yang nomor kelima yaitu ibadah haji, pada umumnya yaitu melakukan atau menunaikan ibadah puasa sunnah. Hadirin yang berbahagia muslimin dan muslimat, ada 9 hari yang disunahkan ibadah puasa di dalam bulan haji, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Saya sudah sebut tadi di atas, tanggal 10-nya adalah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Bahkan ada yang menyebutkan Hari Raya Gung. Masing-masing punya alasan dan landasan yang jelas tentunya. Hanya kami di sini mengangkat fadilah keutamaan puasa yang 9 hari. Pada hari pertama, fadilah keutamaan bagi orang yang melakukan ibadah puasa sunnah di bulan haji adalah Allah akan mengampuni dosa orang tersebut seperti Allah telah mengampuni dosa Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Atas kasus dalam Quran sudah jelas Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ketika itu sedang bersenang-senang dalam surga dengan istrinya Siti Hawa. Ternyata Nabi Adam melanggar atas perintah Allah, maka Allah dikeluarkanlah Nabi Adam dan istri dari surga atas dosanya. Dosa tersebut Allah ampuni pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Fadilah dan keutamaannya kami ulangi, siapa orang yang menunaikan ibadah puasa tanggal 1 akan Allah ampuni seluruh dosanya seperti Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa atas kasus dosa pelanggaran. Yang kedua, al-yaumu sani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan atau mengijabah atau menjawab doanya yang melaksanakan ibadah puasa seperti Allah mengijabah atau mengkabul, memenuhi doanya Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam ketika itu posisi ada dalam kegelapan karena memang ada di dalam mimbat nil putih dalam ikan hut. Dan fadilah keutamaannya
Allah pun akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan ibadah puasa pada tanggal 2 bulan Dzulhijjah seperti orang ibadah selama 1 tahun dan tidak melakukan maksiat sedikit pun. Di sini disebutkan torfatan ain, sekedip mata pun. Yang nomor ketiga, al-yaumu salis alladzi istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihissalam. Allah menjawab, mengkabul atas doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Maka siapa orang yang melakukan ibadah puasa di hari itu, Allah pun akan mengijabah doanya seperti Allah telah menjawab dan kemudian mengizinkan doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Selanjutnya yaumul Arabi'u al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum nafallahu anhu al-ba'sa wal faqr. Yaitu hari dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari itu atau tanggal 4 bulan haji, Allah akan menghapus, meniadakan dari orang tersebut ba'sa. Ba'sa itu putus asa, wal faqro dan kefakiran. Maka barang siapa, konsekuensinya, barang siapa orang yang berpuasa pada hari itu, Allah akan menakdirkan kepada orang tersebut di hari kiamat dalam perjalanan yang menyenangkan dan perjalanan yang mulia. Al-yaumul khamis al-yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihissalam. Adapun hari yang kelima, hari dilahirkannya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Maka barang siapa orang yang berpuasa pada tanggal itu, Allah akan menghilangkan dari sifat munafik dan bebas dari siksa kubur. Al-yaumul sadis al-yaumul ladzi fatahahu ta'ala li nabiyyi bil khair. Adapun hari Allah membukakan pintu kebaikan kepada nabinya. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari ini atau tanggal 6 bulan haji, maka Allah akan melihat dengan kasih sayang dan Allah tidak akan memberikan siksaan kepada orang tersebut abadan, selama-lamanya. Selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tutahu hatta tamadu ayyamul usri. Man somahu ugliqallahu anhu salasina baban minal usri wa fatahallahu salasina baban minal yusri. Maka Allah Subhanahu wa taala pada orang yang berpuasa pada hari ke-7 bulan haji akan menutup atau ditutup dari orang tersebut 30 pintu kesulitan dan Allah buka 30 pintu kemudahan. Al-yaumul samin al-yaumul ladzi yusama yaumut tarwiyah. Adapun hari ke-8 yang disebut yaumut tarwiyah atau hari tarwiyah. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari itu atau pada hari tarwiyah, pahala tidak ada yang paham, tidak ada yang tahu atas pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut, hanya Allah. Al-yaumut tasi'u yaumul ladzi huwa yaumul arafah. Adapun hari yang ke-9 yang disebut yaumul arafah atau hari Arafah. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka dosa, kehilafan, maksiat 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu wa huwal yaumul ladzi unzila fihi
al yaumu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari itu pula lah Allah menurunkan ayat yang berbunyi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Itulah, marilah keutamaan berpuasa selama 9 hari di bulan haji di awal, dimulai dari tanggal 1. Kami atas nama pribadi dan atas nama muslimin wal muslimat mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Semoga membawa berkah kepada kita semua. Walaupun muafiq. Maka atas dasar keterangan-keterangan yang tadi telah saya sampaikan, ini mengajak kepada diriku dan dirimu juga bahwa alangkah baik dan alangkah indahnya apabila keutamaan berpuasa di dalam bulan haji, maka atas dasar itulah kita bersama-sama untuk melaksanakan menunaikan ibadah tersebut sehingga kita terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, atau kita mendapatkan pintu-pintu keberkahan dan pintu-pintu kemudahan. Dan barang siapa orang yang sedang mengalami kegelapan, kesedihan, dengan adanya berpuasa di dalam bulan haji ini, semoga jadi wasilah atau tukang lantaran kita terbebasnya dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, lebih-lebih kepada pandemi pada saat-saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya seperti Allah telah membebaskan kepada hamba-hambanya yang terjadi peristiwa di bulan haji tersebut. Semoga ada berkahnya dan bermanfaat tentunya. Semoga ada kebaikan bagi kita semua. Maka kami akhiri dengan walaupun muafiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.